Nah, kita coba bahas nomor satu ya, yang UN dikurangin UN minus 2. Misalkan kita punya sinyal XN sama dengan UN dikurangin UN minus 2. Kenapa dia bisa jadi impulse respon? Karena kita tahu UN itu adalah suatu sinyal yang akan bernilai satu ketika N-nya itu lebih besar daripada nol ya. N lebih besar dari nol, maka dia akan bernilai satu. Selain itu dia nilainya nol. Jadi kalau misalkan kita gambar itu kurang lebih kayak gini. Ini ada N, jadi di sumbu N ya. Nah, UN itu nilainya ini, dan seterusnya. Kalau misalkan, nah kayak ini untuk sinyal UN. Sekarang UN minus 2. Kira-kira sinyalnya itu dimulai dari mana? Minus 2 dari kiri nggak sih? Minus 2 Iya. minusnya Minus 2 dari kiri nggak sih? Atau dari kanan? caranya Oh, gini. negatif kanan deh. Kanan, Kak. Dari kanan ya, benar. Jadi UN minus 2 itu kita mulainya dari kanan ya. Nah, jadi kalau misalkan kita gambar, berarti kan dia mulainya dari N sama dengan berapa? N sama dengan UN 3. minus 2. 2 apa 3? 2. 2, 2 ya. Nah, saat 2 dia baru mulai sinyalnya naik gitu. Dan seterusnya. Sehingga UN dikurangin UN minus 2, kalau kita kurangi, itu nanti sinyalnya sisanya nol dan satu, ya kan? Sisanya dia hanya nilai nol dan nilai satu. Nah, kita tahu rumus dari kita tahu bahwa rumus dari Z transform kita punya Xn ini dikalikan sama Z pangkat minus N ya. Kemudian semuanya kita jumlah dari N sama dengan minus ringga sampai ringga. Nah, ini namanya persamaan Z transform. Kalau misalkan kita punya Xn itu sama dengan seperti ini gambarnya. Jadi dia punya nilai pada saat nol dan pada saat satu. Nol satu ini N, ini 2, ini min satu, ini min 2. Nah, berarti kan dia cuma punya nilai pada saat nilainya nol sama pada saat dia nilainya satu. Artinya Xn ini akan bernilai pada saat N sama dengan nol dan N sama dengan satu. Nah, pada saat nilai N sama dengan nol, berarti kan X nol itu sama dengan impuls pada saat nol ya. Dan pada saat X sama dengan satu itu sama dengan impuls pada saat satu. Nah, tulisnya seperti ini. Nah, apa itu impuls? Impuls itu Nah, impuls itu suatu sinyal yang akan bernilai satu ketika dia nilainya sama dengan nol. Jadi eh, selainnya dia nilainya nol kayak gini. Ini nilainya satu ketika n sama dengan nol, nilainya satu. Sedangkan saat n-nya nilainya min satu, satu, 2, 3 itu dia nilainya nol semua. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ini itu sebenarnya cuma apa istilahnya? Definisi orang matematika gitu. Jadi sebenarnya dia cuma merepresentasikan suatu isyarat sinyal, katakanlah itu impuls. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kita analogikan di aplikasi kayak kita mencet tombol bel. Jadi ketika kita pencet sekali langsung lepas lagi kan. Jadi kayak tek tek gitu. Nah, itu analogi dari impuls. Cuman emang secara real di dunia nyata impuls nggak benar-benar ada gitu. Dia cuma representasi matematika doang. Xn itu kita menyimpulkan ini sebagai input. Nah, kemudian yn itu kita simpulkan sebagai output. Jadi masing-masing punya punya karakteristiknya masing-masing kayak gitu. Sedangkan an ini merupakan karakteristik dari sistem. Nah, ini akan berbeda ketika kita nuliskan. Jadi penggunaan simbol-simbol ini juga masing-masing berbeda gitu. Nanti ada UN ini namanya step, kemudian impuls, ini impuls. Di sini apa itu HN? Mungkin kita melenceng sedikit ya dari pembahasan soalnya. Kita punya sistem, katakanlah ini suatu black box gitu. Jadi kita nggak tahu ini syaratnya seperti apa, di dalamnya seperti apa. Kita ingin tahu respon dari suatu black box ini gitu ya. Caranya gimana? Caranya kita biar tahu karakteristiknya kita ngapain? Biasanya kalau misalkan pengen kenal orang lain, dia melakukan apa? Jadi cuma kita coba analogiin ya. PDKT. Ya, PDKT benar berarti kita memberikan apa input ya kita kita sapa gitu itu kan berupa input berarti kita kasih input ya kan inputnya seperti apa. Nah, input itu kita simbolkan dengan xn masuk tuh diproses sama si kn-nya. Dari situ kita bisa tahu outputnya seperti apa. Artinya apa?
kita bisa tahu karakteristik HN ketika kita memberikan dia suatu input. Misalkan kita sapa, kita kasih hadiah gitu kan. Oh, kita tahu tuh karakteristik dari orang ini seperti apa. Dari situ karakteristik orang itu dicerminkan atau di apa istilahnya ya, digambarkan kalau melalui bentuk persamaan matematika itu sebagai HN gitu. HN itu karakteristik suatu sistem. Kalau misalkan kita di dunia engineering gitu ya, kita pengen mengetahui karakteristik dari sistem motor gitu. Nah, caranya kita gimana? Kita kasih gas, kita tarik gasnya, nanti motornya jalannya seberapa jauh. Semakin sering kita kasih input, semakin paham kita bagaimana karakteristik dari motor itu, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi untuk mencari HN ini kita biasanya kita melihat inputnya apa dan kita melihat outputnya apa. Nah, kayak gitu. Nanti mungkin untuk pembahasan ini kita bisa kembali ke pembahasan tentang konvolusi. Jadi konvolusi itu cara bagaimana kita mengenal atau merepresentasikan suatu input, output sama karakteristik sistem kayak gitu. Kalau misalkan XN-nya ya kayak tadi ini, XN-nya itu dia cuma ada nilainya pada saat 0 dan saat 1. Berarti kan kalau saat 0 itu kita bisa representasikan dengan X0 sama dengan impuls ini kan. Dan X1 itu kita bisa representasikan dengan impuls dikalikan impuls yang digeser satu kali ke kanan. Jadi sebenarnya, jadi misalkan kita punya suatu sembarang sinyal. Jadi sembarang sinyal, misalkan ini kayak gini. Nah, ada tiga sinyal. Ini pada saat 0, saat 1, dan saat 2. Tingginya ini 1, tingginya 2, ini tinggi 1. Katakanlah ini XN gitu ya, XN. Bagaimana cara kita merepresentasikan XN dalam suatu persamaan matematika? Kita bisa nulis XN sama dengan 1, ya kan? Dikalikan impuls N ditambah 2 dikalikan impuls N minus 1 ditambah 1 kalikan impuls N minus 2. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Maka dari itu, kalau kita lihat di persamaan dari Z transform di atas ini, Z transform itu merupakan penjumlahan. Kenapa penjumlahan? Karena di sini ya, karena bentuknya seperti ini. Ini kan bentuknya penjumlahan. Nah, penjumlahan dari suatu nilai xn yang dikalikan dengan z pangkat minus n. Sebenarnya ini itu kalau kita lihat ini itu merupakan persamaan linear gitu ya. Yang mana xn-nya itu dia berupa nilai konstanta atau nilai skalar, sedangkan ini nilai variabelnya, variabel z. Jadi seperti itu. Nah, oke, kita lanjut dari sini. Di sini kan kita punya sinyalnya kan seperti ini ya, xn-nya. Nah, dia berarti kan kita bisa tulis xn-nya, xn sama dengan lambda n plus lambda n minus 1 ya. Nah, lambda n ini kalau misalkan kita masukkan ke Z transform, berarti kan xz XZ ini. XZ sama dengan sigma N sama dengan minus tak terhingga sampai tak terhingga ini XN kalikan Z pangkat minus N. Sekarang kita bayangkan saat N sama dengan 0, berarti kan saat N sama dengan 0, lambda N nilainya kan sama dengan 1 ya. Tapi lambda N minus 1 nilainya berapa? Nol. 0. 0 benar. Iya, Oh iya, iya. karena di sini kan lambda min 1. Nah, padahal si impuls itu pada saat selain 0 ya, itu selalu Iya. nilainya 0 kayak gitu. Nol. Jadi dia harus nilainya saat dia sama dengan. Jadi gini, logikanya gimana caranya biar yang ada di dalam kotak ini itu menghasilkan nilai sama dengan 0 gitu. Baru dia akan bernilai saja. Kalau misalkan dia nggak sama dengan 0, berarti dia nilainya 0 gitu. Itu karakteristik dari impuls. Sehingga kalau misalkan kita tulis xn seperti ini kan berarti dia saat z ini x0 berarti lambda n kalikan z berapa ini? 4 minus berapa? Minus 0 minus 1 saat xz sama dengan ini kan berarti kita bisa pecah saat n sama dengan 0 dan n sama dengan 1 ya kan. Saat n sama dengan 0 berarti di sini x0 kalikan z pangkat 0 ya tambah x1 kalikan z pangkat minus 1. Nah, x0 berapa? X0 sama dengan ini ya, impuls n. Berarti x0-nya impuls kalikan n kalikan Z pangkat 0. Untuk kita tulis gini aja. Nah, X1 berarti apa? Impuls kalikan
N minus 1 kalikan Z pangkat minus 1. Masing-masing dari impuls ini nilainya kan selalu 1 ya. Nah, sehingga kita bisa aja tulis XZ itu sama dengan 1 plus Z pangkat minus 1. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kan kita punya XN nih. Misalkan kita punya XN saat dia nilainya 0, saat dia N-nya sama dengan 1, dan saat dia nilainya sama dengan 2, ya kan? Nah, ini kan bisa direpresentasikan dengan masing-masing impuls yang digeser, kemudian dikalikan dengan masing-masing nilai yang ada di atasnya, 1, 2, dan 1 gitu kan. Iya enggak? Nah, sehingga Xn ini kan bisa kita tulis sama dengan Xn sama dengan 1 plus impuls N ditambah 2 dikalikan impuls N minus 1. Karena dia digeser sekali, dan ditambah 1 plus 1 dikali impuls N minus 2. Hmm. Oke, sekarang bayangin si N ini merupakan bilangan detik lah ya, kita 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 analogikan si discrete ini berubah jadi detik ya, detik per N, detik pertama, detik kedua, detik ketiga gitu ya. Jadi N-nya apa namanya, detik ini bilangan cacah lah ya gitu ya. Misalkan Ya. saat N X sama dengan 0, saat detik ke 0 nilainya berapa? Ini satu impuls 0 tambah dua impuls min 1 sama min 2. 0 benar, 2 kali impuls min 1 tambah 1 kali impuls minus 2. Min 2. Karena masing-masing dari ini kan nilainya selalu 0 ya. Ini 0, ini 0. Berarti kan 2 kalikan 0, dikalikan 1 kalikan 0 ya. Yang sebelah sini 1 kalikan 1. Satu. Ya. Nah, berarti saat X sama dengan 0, X N-nya sama dengan 0, dia nilainya sama dengan 1 gitu. Nah, nanti kalau N-nya sama dengan 1, jadi kalau misalkan X 1 gitu ya, sama aja seperti tadi. Jadi ini 1 kalikan 1 tambah 2 dikalikan, ini kan 1 kurang 1 0, tambah 1 dikalikan minus 1. Yang mana ini berarti nilainya 2, karena dia cuma akan bernilai pada bagian ini doang. Nah, ini gimana caranya dia bisa bernilai sama dengan 1, berarti saat N sama dengan 1 gitu. Jadi kan impuls saat N minus 1 akan bernilai 1 ketika N sama dengan 1 gitu. Nah, ini maksudnya kayak gitu. Jadi di bagian sini. Jadi kan kalau XZ di sini kan dia hasilnya seperti ini. Jadi dia kan penjumlahan dari XN kalikan ZN, Z pangkat minus N. Sedangkan XN-nya itu cuma ada pada saat 0 dan pada saat 1. Sehingga di sini kita bisa tulis XZ sama dengan X0 dikalikan Z pangkat 0 ditambah X1 kalikan Z pangkat minus 1. Ya. Nah, X0 itu berapa? X0 itu sama dengan impuls N ini ya, saat N. Nah, sedangkan X1 itu saat apa, direpresentasikan dengan apa? Impuls yang digeser sekali. Jadi impuls N minus 1. Sehingga nanti hasilnya XZ sama dengan impuls N ditambah impuls N minus 1 dikalikan Z pangkat minus 1. Sehingga nanti impuls N ini kan selalu bernilai 1 ya. Sehingga dia nilai 1, impuls N minus 1 juga dia selalu bernilai 1. Sehingga nanti 1 dikalikan Z pangkat minus 1. Ya, Z pangkat minus 1. Nah, setelah itu apa? Kita buat dia dalam bentuk, kalau di solusi yang kamu kasih itu, dia dibuat dalam bentuk Z plus 1 dibagi Z. Nah, tadi ini tinggal kita pecah aja kayak gitu ya, seperti ini. Kemudian nanti disamakan bagian bawahnya, Z plus 1. Oke, seperti ini. Kalau Z transform dari UN, kira-kira apa? Z transform dari UN apa? Ini nih, kalau misalkan kita punya XN-nya sama dengan UN, berarti XZ-nya berapa? XZ-nya berarti wes 1. Caranya, jadi kamu masukin ini, ya benar sih, UN itu selalu 1, UN-nya akan selalu 1 ya. Ketika N lebih besar dari 0, dia nilainya XN-nya selalu 1 gitu ya. Tapi untuk mencari XZ itu tidak sesimpel itu. Jadi untuk nyari XZ itu kita harus masukkan ke dalam rumus XZ sama dengan penjumlahan dari XN dikalikan Z pangkat minus N, ya kan? Jadi rumusnya ya, aku tulis rumusnya dulu, N sampai minus faktor 3 sampai faktor 3, Xn dikalikan Z pangkat minus N. Sedangkan N itu untuk Xn sama dengan UN itu hanya bernilai ketika N-nya lebih besar dari 0, ya kan? Sehingga nanti kita bisa tulis di sini sama dengan sum N sama dengan 0 sampai tak terhingga dari Xn kemudian Z pangkat minus N. Nah, di sini kalau misalkan N-nya lebih besar dari 0, Xn itu selalu 1, ya kan? Sehingga kita bisa rubah lagi. Jadi sigma
N sama dengan 0 sampai tak terhingga kalikan 1 kalikan Z pangkat minus N. Sama saja, ini kayak penjumlahan deret geometri ya. Z pangkat 0 plus Z pangkat minus 1 plus Z pangkat minus 2 dan seterusnya. Berarti ini sama dengan 1 plus Z pangkat minus 1 plus Z pangkat minus 2 dan seterusnya ya. Berarti kalau masih ingat penjumlahan deret geometri ya, jadi kalau misalkan kita punya seperti ini, berarti nanti ini berarti sama dengan 1 karena A-nya 1 ya. Satu dikalikan 1 minus Z pangkat minus 1. Nah, oleh dibagi-bagi kalau misalkan kita punya rumus K sama dengan 0 sampai dengan A terhingga AR pangkat K, maka nanti hasilnya sama dengan A per 1 minus R. Untuk R itu kurang dari 1. Ini rumus umumnya kayak gini. Sehingga kan di sini kita lihat nih, A-nya kan kalau di sini kita A-nya sama dengan 1 ya. Sedangkan R-nya di sini Z minus 1. Z pangkat minus N kan kita bisa tulis sigma N sama dengan 0 terhingga 1 kalikan Z pangkat minus 1 pangkat N. Jadi si R-nya kalau di sini kita bisa tulis R-nya itu sama dengan Z pangkat minus 1. Ini A-nya sama dengan 1. Nah, masukin di rumus ini jadinya 1 per Z pangkat minus 1. Ini XZ ketika UN-nya apa namanya XN-nya sama dengan UN. Jadi kalau misalkan kita tulis berarti UN kita Z transformkan itu nanti jadinya 1 per 1 minus Z min 1.